Shalom pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara pendalaman Alkitab, pelajaran sekolah sahabat yang ke-12 yang berjudul Evaluasi Kesaksian dan Penginjilan. Jangan lupa, apa itu kesaksian? Kesaksian adalah menceritakan kepada orang lain pengalaman hidup kita tentang apa yang Yesus lakukan kepada kita. Sementara penginjilan menceritakan kepada orang lain atau mengajarkan kepada orang lain ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita masuk ke dalam evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi daripada kegiatan kita dalam menginjil dan bersaksi. Senang sekali karena pada saat ini kita ditemani oleh Pendeta Sony Situmorang. Beliau adalah pendeta dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jakarta Conference yang saat ini bersama keluarga disekolahkan untuk mengambil program Doctor of Ministry. Pendeta Sony Situmorang mempunyai satu istri dan satu anak dan saat ini sedang berada di tempat ini. Dan kami juga senang karena kita berada seolah-olah sedang berada di Ayas. Pendeta Sony, selamat datang dan selamat bergabung di program ini. Bagaimana kabar? Baik, sehat selalu. Puji Bagaimana? Tuhan. Senang sekolah di Ayas? Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Bagaimana teman-teman kita yang bersekolah di sana? Haleluya. Semua baik-baik. Oke. Baiklah, sebelum kita mempelajari sekolah sahabat kita dalam minggu ini, mari kita undang Roh Kudus untuk memimpin pertemuan kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih Bapa oleh karena Engkau pertemukan kami kembali di tempat ini untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya pendalaman Alkitab buku sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami, berkati hamba-Mu Pendeta Sony Situmorang dan juga hamba-Mu sehingga kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan berkati pemirsa yang melihat atau menonton acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, evaluasi, kesaksian, dan penginjilan. Jangan lupa ayat hafalan, ayat yang kita hafal dalam minggu ini disebutkan dalam Amsal 25 ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga orang yang mendengar. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang perlunya pelaporan, sekarang bicara evaluasi yang merupakan satu teguran. Nah, senang sekali karena saat ini pembicara kita, Pendeta Sony Situmorang akan memberikan tanggapan mengapa perlu evaluasi. Oke, berbicara mengenai evaluasi, maka satu hal yang perlu kita pikirkan pertama adalah apa yang mau dievaluasi. Seperti pelajaran sekolah sahabat pada minggu yang lalu, maka dikatakan bahwa sangat perlu adanya pelaporan. Namun hal ini, laporan ini harus dibarengi dengan program kerja yang sudah dibuat pada saat itu. Dan setelah itu kita tiba pada evaluasi. Lalu saya bertanya begini, kenapa kita perlu evaluasi dan apa definisi evaluasi? Banyak orang berpikir begini, bahwa evaluasi merupakan suatu proses sederhana yang menilai atau mengkaji program yang sudah dijalankan hingga menuai hasil pada saat ini. Dan sepertinya pada pelajaran sekolah sahabat ini, itu yang akan kita bahas. Ada satu pokok pikiran yang merupakan suatu statement yang luar biasa dikatakan di sini, merupakan suatu kesalahan besar untuk terlibat dalam pekerjaan penginjilan yang Allah berikan tanpa evaluasi yang efektif. Dan nanti mungkin kita akan bahas juga kenapa Allah butuh evaluasi. Luar biasa. Pemirsa, jangan lupa 10 pelajaran sebelumnya sekolah sahabat kita telah menganjurkan agar di dalam melakukan kegiatan penginjilan dan bersaksi harus buat program perencanaan. Dari GC sudah disebut strategic plan. Nah, program itu harus dilibatkan perencananya bersama dengan jemaat agar jemaat itu merasa ini adalah bahagian pekerjaan mereka. Nah, sekarang sudah ada programnya, sudah ada pelaksanaannya, sudah ada pelaporannya, dan berikut adalah evaluasi. Nah, tadi Pendeta Sony Situmorang katakan perlu evaluasi. Nah, pertanyaan berikut Pendeta.
Bagaimana caranya mengevaluasi dengan baik? Apakah ada persamaan antara evaluasi dan kritikan? Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Bagaimana caranya mengevaluasi dengan baik dan apakah ada persamaan antara evaluasi dengan kritikan? Mungkin ini sangat tipis bedanya. Dan kebanyakan bagi kita sering menganggap kritikan itu evaluasi dan evaluasi itu kritikan. Namun kita harus ingat, biblical konteks atau dasar Alkitabiah yang dibahas pada pelajaran hari Minggu di sini, mengapa perlu evaluasi dan bagaimana cara evaluasi dalam buku 1 Timotius 3 ayat 1-13. Sangat-sangat jelas diterangkan di sana bagaimana Timotius, seorang murid Rasul Paulus yang menerangkan dengan jelas kenapa perlu evaluasi. Walaupun dalam konteks Alkitabiahnya pada saat ini mengarah kepada syarat-syarat bagi penilik jemaat dan diaken atau kita katakan bagi pengurus jemaat pada saat ini. Lalu, mengapa perlu evaluasi dan bagaimana caranya mengevaluasi dengan baik? Firman Allah dengan jelas mengatakan di sana bahwa kita perlu evaluasi untuk menanyakan apa hasil program kerja. Pada minggu yang lalu telah diterangkan Pendeta Samuel, pelaporan harus apa? Harus up to date. Namun ya pada saat ini, apakah evaluasi ini mengarah juga ke laporan atau hanya kepada program kerja? Pada saat ini kita akan lihat bagaimana Allah mempercayakan kebenaran Injil kepada masing-masing kita. Sama seperti Pendeta Samuel katakan tadi bahwa tugas utama kita adalah untuk mendeklarasikan Injil ke seluruh dunia dengan kesaksian dan penginjilan. Dan kesaksian dan penginjilan inilah yang perlu dievaluasi. Dalam konteks sekolah Sabat pada saat ini lebih mengarah kepada evaluasi pribadi secara rohani dan juga secara jemaat dan juga organisasi. Luar biasa. Ingat, evaluasi ini adalah Alkitabiah dan pelajaran sekolah Sabat ini berdasarkan pengalaman atau nasihat Paulus. Kita harus evaluasi diakon dan diakones pada waktu memilih dan bekerja, dan di saat yang sama evaluasi juga diri kita, karena penginjilan itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara teamwork, sementara bersaksi dikerjakan secara pribadi. Apa yang sudah kita lakukan? Ya. Nah sekarang belum kita dapatkan bagaimana cara mengevaluasi dengan baik. Terima kasih. Jika ditanyakan bagaimana cara mengevaluasi dengan baik, maka kita harus lihat berbagai pertimbangan. Satu hal yang mungkin kita lupa bahwa tidak semua program bisa diimplementasikan di setiap jemaat dengan cara dan pola yang sama. Oh iya. Atau kita ingat kalau kita ambil bahasa dari seorang ilmuwan dikatakan, kita harus pertimbangkan minimal 3 hal. Yang pertama, culture atau budaya setempat. Yang kedua adalah kita harus pertimbangkan sosiologikal atau sosiologi jemaat dan masyarakat setempat. Dan yang ketiga adalah itu pola hidup gereja. Dan untuk mendapatkan hasil evaluasi efektif, kita harus pertimbangkan ketiga hal ini. Contoh, ini contoh. Saya pernah menggembalakan jemaat di sebuah daerah di Sumatera Utara yang sangat sedikit orangnya. Lalu ketika dikatakan bagaimana pendeta kita menerapkan atau mengevaluasi program ini, saya akan katakan, coba pilih program mana yang paling up to date, yang paling applicable, yang paling aplikatif dengan hal di sini. Akhirnya mereka pilih penginjilan atau katakan personal evangelism, bukan KKR. Mereka adakan itu dan hasilnya sangat baik. Namun di berbagai jemaat seperti contoh di jemaat yang besar, saya tidak katakan di mana jemaat yang besar, maka sangat jelas dikatakan bahwa evaluasi yang baik itu harus dilakukan secara berkala. Puji Tuhan dari uni, conference sampai jemaat ada evaluasi berkala triwulan. Ya. Ada juga evaluasi 6 bulan. Dan yang paling luar biasa ada evaluasi melalui konferensi jemaat. Betul. Dan ini sangat-sangat efektif saya kira. Ini merupakan sangat efektif. Dan satu hal lagi, ada sedikit paradigma yang mungkin agak lain di gereja-gereja kita. Kritikan dan evaluasi itu mereka anggap sama. Padahal berbeda. Evaluasi itu konotasinya positif. Sedangkan kritikan, walaupun katanya ada kritikan membangun, namun saya percaya itu kritikan lebih mengarah melihat di mana kekurangan program A atau B. Namun evaluasi kita akan coba lihat, kaji ulang bagaimana program ini berjalan, apakah sudah maksimal. Karena di sekolah Sabat dikatakan terlalu sering kita merasa puas dengan hasil yang dicapai lewat penginjilan, di mana kita seharusnya mencapai hasil yang lebih besar dan sukses yang lebih gampang jika telah mengevaluasi usaha kesaksian dan penginjilan. Artinya
kita evaluasi sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Amin, haleluya. Pemirsa, kalau kita mau bicara aplikasi langsung, evaluasi yang paling efektif adalah mengevaluasi dari apa yang direncanakan. Yes. Contoh, dalam strategic plan kita sudah dibuat rencana kerja reach up, pastikan jemaat membina hubungan baik ke atas dengan doa dan puasa. Reach out, dia menginjil terlibat dalam KPA, setiap UKSS ada KPA-nya. Kemudian reach across, ada solusi yang harus dicapai sehingga jemaat tidak salah mengerti. Nah, agar evaluasi efektif, dipertanyakanlah apa yang sudah direncanakan di awal, sehingga tidak ada yang tersinggung ya dengan apa yang sudah dibahas bersama. Luar biasa. Jadi evaluasi dengan baik bukanlah merupakan satu kritikan, tetapi adalah harapan dari semua bagaimana supaya tujuan yang sudah kita canangkan bersama dapat tercapai. Kebetulan ini Pendeta Sony Situmorang sedang ambil sekolah Doctor of Ministry Applied Theology. Nah, ini adalah subjek yang paling penting bagaimana supaya program-program itu tidak hanya sekedar teori tapi terlaksana dengan baik. Apakah ada persamaan antara evaluasi dan kritikan? Tadi dikatakan beda tipis. Beda tipis. Satu negatif, satu negatif. positif. Kalau yang negatif itu menghancurkan, ya, membuat orang frustrasi terhadap apa yang sudah dikerjakan, tetapi yang positif mendorong, mari Jo, sama-sama kita buat yang lebih baik. Iya. Iya. Baik, berikut. Mengapa Allah membutuhkan evaluasi? Ini luar biasa. Agar jangan jemaat selalu berpikir ini pimpinan tanya-tanya terus. Apakah ini Alkitabiah atau tidak ya? Karena dalam pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini hari Rabu ya ada yang disampaikan oleh penulis kita. Silakan Pendeta. Hari Rabu kita harus ingat ada yang Tuhan minta sesuatu. Namun sebelum ke sana kita harus ingat konsep dasarnya kenapa Tuhan butuh evaluasi. Kenapa kita perlu dievaluasi. Salah satu amanat agung Tuhan Yesus sudah kita tahu semua bahwa kabarkanlah Injil. Ajar, baptiskan, dan ajar kembali. Ya. Salah satu hal yang selama ini saya pribadi mungkin kadang-kadang lupa adalah kita hanya fokus kepada program untuk mengabarkan Injil. Namun kita lupa untuk apa? Mengajar kembali. Ya, itu nurturing Ya, ya, nurturing. pemeliharaan. Terlalu sering kita ajar, baptis, habis itu dijemberkan di jemaat. Namun salah satu tugas di sini yang penting katakan harus mengajar kembali. Kita bisa lihat dalam pelajaran hari Selasa dan Rabu, Tuhan minta sesuatu dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Nanti saudara boleh baca di rumah. Maka kalimat yang yang Tuhan berikan di sana adalah bahwa haruslah engkau berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Artinya Tuhan apa? Tuhan katakan dia minta sesuatu. Ini dalam konteks konsep perjanjian lama. Dia minta sesuatu untuk kita pegang. Dan salah satu bukti bahwa kita telah menuruti atau katakanlah menggenapi apa yang dia minta adalah melalui apa? Menjalankan program penginjilan kesaksian seperti Samuel. Dan juga satu hal, mengevaluasi. Dan kata evaluasi ini akan sangat sulit kita lakukan kalau kita tidak menyadari atau tidak mau mengevaluasi diri sendiri dulu. Terus terang. Pelajaran hari Rabu nanti dikatakan bahwa evaluasi rohani merupakan satu hal yang abstrak. Bisakah kita evaluasi diri? Bisakah kita evaluasi orang lain? Kira-kira, Samuel? Paling mudah. Paling mudah. Dan Mengevaluasi itu lebih mengarah kepada kritik. Artinya Ya. kita bisa evaluasi orang, sedangkan kita secara tidak sadar bahwa kita pun perlu evaluasi. Hal ini dikatakan dalam pelajaran hari Selasa, bagaimana Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kalau saudara baca nanti Matius 23:15, teguran, tolong evaluasi dirimu sendiri, itu intinya. Tolong evaluasi diri sendiri dulu, kemudian baru evaluasi yang lain. Dan dalam 1 Timotius 3:13 dikatakan juga perlunya evaluasi secara pribadi untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau kita sudah komitmen untuk melayani Tuhan atau menjalankan pekerjaan Tuhan, ini tidak main-main. Artinya sudah ada janji pribadi antara saya dengan Tuhan. Dan saya pun harus mau mengevaluasi. Dan itu bisa kita lihat dalam pelajaran ini. Karena Tuhan minta kita untuk apa?
mengevaluasi diri, khususnya untuk mengerjakan pekerjaan Injilnya. Itu. Amin. Jadi pelajaran ini dikatakan bahwasanya Yesus menegur orang Farisi dalam hal penginjilan ya. Mereka harus lihat bagaimana dirimu, lalu lihat-lihat orang lain ya. Itu adalah pelajaran bagaimana kita harus mengevaluasi diri kita, baru mengevaluasi orang lain ya. Jadi evaluasi itu berdasarkan Alkitabiah, bukan manusia yang buat. Karena Yesus atau Allah kita, Allah yang baik, melakukan segala sesuatu dengan baik dan teratur, dan Dia mau kita evaluasi. Nah pemirsa, jangan lupa, dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah ingatkan, Matius 28 ayat 18 dan 20, kita disuruh menginjil, ajar, baptis, kemudian ajar mereka bagaimana melakukan firman Tuhan. Ya, amin. Kalau secara organisasi sudah dibuat programnya untuk pemeliharaan, itu adalah di UKSS, Unit Kerja Sekolah Sabat. Baiklah, saya pikir diskusi kita saat ini sangat menarik, apalagi karena ada suara baru. Kita akan lanjutkan beberapa pertanyaan lagi. Ingat, apa yang kami lakukan ini tidak memberikan 100% akan informasi pelayanan sekolah sahabat. Ini hanya sekelumit untuk mendorong Anda mau belajar sendiri. Amin. Ya, karena kerohanian kita boleh bertumbuh dengan baik bila mana kita belajar sendiri. Baik, sebelum kami lanjutkan, mari kita dengarkan pesan yang satu ini. Shalom! Jangan lupa, penginjilan adalah menceritakan ajaran-ajaran Yesus. Sementara kesaksian adalah menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Nah, organisasi telah membuat satu kesepakatan agar di setiap komite, baik itu komite uni, daerah conference, institusi sekolah, bahkan di jemaat, dianjurkan agar agenda pertama dalam setiap rapat setelah renungan firman Tuhan adalah membahas tentang penginjilan. Haleluya. Kita harus kobarkan semangat ini. Agenda pertama adalah penginjilan. Buat data dan laporan. Berapa anggota kita yang terlibat dalam penginjilan? Berapa anggota kita yang terlibat dalam bersaksi? Dan itu harus dilaporkan ke pimpinan di atas, supaya pimpinan di atas boleh semakin baik dan sempurna di dalam melatih dan melayani jemaat. Jangan lupa, setiap agenda pertama dalam setiap rapat haruslah membahas tentang penginjilan. Dan yang berikut, saya mau informasikan, jangan lupa bacaan Alkitab kita. Program dari GC, Revive by His Word, dibangunkan oleh firman-Nya, adalah bacaan Alkitab satu pasal setiap hari, dibahas bersama keluarga sampai tahun 2015. Itu sudah kita mulai dari tanggal 17 Maret yang lalu. Follow the Bible adalah bacaan Alkitab pribadi, sementara Revive by His Word, membaca Alkitab satu pasal setiap hari bersama dengan keluarga. Apa yang dibahas dalam keluarga? Ayat tersebut kita tanya, siapa yang mengatakan? Kapan kejadiannya? Di mana? Dan apa aplikasinya buat keluarga? Kalau ini kita lakukan, percayalah, kita bersama umat Advent sedunia akan mengalami kebangunan dan pembaharuan rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara Pendalaman Alkitab, evaluasi, kesaksian, dan penginjilan. Pendeta Sony Situmorang bersama dengan kita. Kali ini kita mau bertanya ini, seberapa pentingkah evaluasi untuk pertumbuhan gereja? Berbicara mengenai penting, maka saya katakan sangat penting. Kenapa? Pelajaran sekolah sahabat pada hari Kamis dengan jelas mengatakan
alasan utama mengapa gereja kita membutuhkan evaluasi adalah kita percaya pada pelajaran sebelumnya bahwa gereja Masias Pentekosta ke-7 dimunculkan pada waktu seperti sekarang ini yang juga merupakan rencana Allah. Artinya gereja yang punya program, gereja yang mau dievaluasi dalam proses penginjilan dan kesaksian adalah satu gereja yang Tuhan inginkan berjalan di dunia ini. Dengan kata lain, kita ada untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah dan semuanya itu membutuhkan evaluasi. Kemudian saya ingin coba bawakan ke satu dasar Alkitabiah pada waktu Yesus melayani selama 3,5 tahun di dunia ini. Pernahkah kita berpikir bahwa dia juga mengevaluasi diri? Walaupun kita tahu bahwa semua yang dia buat atau apa yang dia ucapkan, dia terapkan. Apa yang dia katakan, dia praktekkan. Dan itu sangat susah untuk dilakukan orang pada saat ini. Bagaimana Samuel? Iya. Kebanyakan saya, katakan saya atau kita, hanya pintar untuk memberikan satu statement atau mengatakan atau mengucapkan, tapi sangat sulit untuk menerapkan. Makanya kalau saudara buka pelajaran hari Kamis paragraf kedua, maka dikatakan begini, mengevaluasi pekerjaan kita merupakan sebuah metode yang efektif agar selalu dapat melakukan sesuatu dengan benar. Ingat, melakukan sesuatu dengan benar. Kata benar di sini sudah mengarah kepada keseluruhan. Banyak orang yang mengevaluasi oleh karena keharusan, tapi katakan di sini harus dievaluasi dengan benar. Kenapa? Karena Lukas pasal 4 ayat 43 dan Matius 6 ayat 33 dengan jelas mengatakan bahwa tujuan utama kita hidup adalah untuk apa? Mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Itu tujuan kita hidup. Dan bagaimana supaya sampai ke sana? Saudara baca nanti di rumah, karena waktu sangat singkat, bahwa carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Saudara-saudara, pertanyaan yang bagus tadi, yang perlu ditambahkan adalah bahwa evaluasi sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Pendeta Samuel Simurangkir, dia doktor, sudah mengalami itu. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memprioritaskan penginjilan dan kesaksian dalam program jemaatnya. Dan untuk itu dibutuhkan apa? Evaluasi. Itu. Haleluya. Pemirsa, bila mana gereja kita mau bertumbuh, kita harus membudayakan evaluasi dan evaluasi. Karena namanya bertumbuh, berubah menjadi yang lebih baik lagi sehingga kita memiliki karakter seperti Yesus dan siap masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada gereja yang enggan atau jarang melakukan evaluasi, apakah itu triwulanan, pertengahan tahun atau tahunan, ya, maka sangat disayangkan. Karena evaluasi menolong kita untuk melihat kekurangan dan kelebihan kita. Jangan lupa, minggu lalu sudah diingatkan, perlunya pelaporan untuk mencatat bagaimana pekerjaan Roh Kudus, lalu dievaluasi seberapa besar Roh Kudus bisa bekerja lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Baik, Pendeta Sony Situmorang, pertanyaan terakhir. Apa tanda evaluasi berjalan dengan baik? Ini luar biasa. Tadi saya senang Pendeta Samuel Simurangkir mengatakan bahwa untuk menjalankan program dan pekerjaan dan evaluasi dibutuhkan tuntunan dan bimbingan apa? Roh Kudus. Dan salah satu hal yang mungkin kita lupa pada saat ini adalah sering kita, saya tidak katakan nomor dua kan, namun tuntunan Roh Kudus sangat-sangat penting untuk kita minta setiap hari. Dan apa tanda evaluasi berjalan dengan baik? Buku Samuel, 1 Samuel 16 ayat 17 dan Matius 7 ayat 15 dan 19 telah menerangkan dan mengatakan apa tanda evaluasi berjalan dengan baik. Atau kalau kita persingkat dengan kalimat bahwa suatu program berjalan dengan baik, kita bisa lihat dari buahnya. Suatu program bisa terimplementasi dengan lancar, kita bisa melihat hasilnya. Dan itu tidak hanya berefek kepada jemaat tersebut, namun berefek kepada kerohanian daripada anggota jemaat. Dan satu hal lagi saya ingin katakan, bahwa evaluasi diri sendiri sangat perlu, Pendeta Samuel. Kenapa? Masih ingat, saya akan coba singkat, masih ingat ada 3 tahap sebelum kita sampai di surga? Justifikasi, santifikasi, dan glorifikasi. Atau dibenarkan, disucikan, dan dimuliakan. Khusus pada saat ini, di mana evaluasinya dari 3 ini disantifikasi. Ingat,
Doktrin kita mengatakan pada saat saya berdosa, saya akan minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan katakan dosamu diampuni. Tapi ingat, kata ampuni ini bukan hanya kosong. Dosamu diampuni punya arti, hey, you sudah saya ampuni. Saudara sudah saya ampuni. Tolong evaluasi diri Anda. Itu sebabnya kerohanian kita akan terus kadang-kadang menanjak begini, kemudian seperti stagnan, kemudian juga menanjak. Dan Tuhan katakan, kamu akan terus dievaluasi hingga dengan Tuhan yang kedua kali. Dan saya percaya sekali itu bahwa santifikasi atau penyucian yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, itu merupakan proses evaluasi diri kita sendiri. Dan itu perlu kita terapkan di jemaat di mana kita berada. Itu haleluya. Pemirsa, dalam waktu singkat kita akhirnya boleh rangkumkan pelajaran Sekolah Sabat ini. Bila mana kita sudah belajar Sekolah Sabat, maka kita tidak a priori lagi terhadap acara evaluasi. Evaluasi itu penting, bukanlah merupakan satu kritikan, menolong kita boleh bertumbuh lebih baik lagi. Baik secara pribadi maupun secara gereja. Agar kita dari hari ke hari semakin sempurna. Sama seperti kehidupan kerohanian kita. Tiap malam kita harus evaluasi, ada nggak dosa yang kita lakukan. Amin. Ya kan? Ada demikian juga secara gereja. Kita evaluasi program-program yang sudah dilaporkan. Untuk menuntut lebih banyak lagi kuasa Roh Kudus. Menuntut agar roh hujan akhir terjadi di gereja kita. Sehingga jemaat mampu melakukan penginjilan dan kesaksian. Akhirnya Yesus datang. Amin. Haleluya. Terima kasih Pendeta Sony Situmorang untuk waktunya yang indah. Amin. Kita berharap apa yang kita lakukan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat di mana saja berada, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Boleh Pendeta berdoa supaya kita akhiri acara ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih yang bersemayam di sorga, terima kasih Bapa pada waktu yang indah ini kami boleh membahas sebahagian besar daripada pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Biarlah Bapa, firman Tuhan yang kami telah bahas akan Engkau sempurnakan dalam hati para pendengar, Amen. dalam hati para pemirsa, sehingga mereka boleh menelaah dan meneliti Alkitab lebih jauh lagi. Berkati Pendeta Samuel Simorangkir dan seluruh staf yang bertugas pada saat ini. Amen. Berkati kami semua Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Samuel Wangkir. Kirim Tuhan salam memberkati. orang Ayas. Sama-sama kasih sampaikan.